Artinya bahwa ketika kita ingin membeli suatu barang itu banyak pertimbangan yang harus kita ambil. Contohnya apa? Misalnya kita mau beli botol minum. Botol minum itu memiliki harga. Apakah harganya mahal, apakah harganya murah, itu adalah menjadi pertimbangan kita. Kemudian selera konsumen. Setiap seseorang itu memiliki seleranya masing-masing. Seperti kayak misalnya ada yang suka warna merah, hijau, pink gitu. Ada yang suka botol minum yang besar, kecil gitu kan. Itu adalah selera. Ada yang suka botol harganya murah, ada yang harganya mahal. Itu adalah selera, tergantung setiap manusia itu menginginkan suatu barang tersebut. Kemudian pendapatan konsumen. Nah, selain harga dan selera, ada pendapatan konsumen. Ketika kita punya uang 10.000, pendapatan kita itu 10.000, kita nggak mungkin beli botol ini adalah botol yang 10.000. Artinya kita harus membeli botol ini dengan harga yang lebih murah. Misalnya ketika kita punya uang 10.000, berarti saya harus beli botol ini harga 1.000. Itu adalah salah satu contoh dari pendapatan konsumen. Apabila pendapatan konsumennya itu lebih dari pendapatan yang ditentukan, misalnya 1 juta atau berapa, bisa beli tumbler yang lebih bagus gitu ya kalau dilihat dari konsumen. Jadi harga itu ya tergantung dari pendapatan konsumen itu. Kemudian ada harga barang lain yang terikat. Nah, harga barang lain yang terikat itu artinya biasanya contohnya itu adalah diskon-diskon. Nah, diskon-diskon itu salah satu pertimbangan variabel. Ngomong apa-apa langsung mulai. Variabel terikatnya. Variabel terikatnya, variabel bebasnya, maka di sini ada variabel terikatnya. Yang dimana variabel terikatnya ini adalah variabel yang memang yang buat pertimbangan kita untuk membeli suatu barang tersebut. Ya tadi harga-harga. Harga ini bisa diskon gitu kan, bisa ada yang lebih bagus, kemudian diskon, itu juga menjadi pertimbangan. Contohnya misalnya ada botol A, botol A itu harganya 1.000, botol B itu harganya 5.000. Nah, ketika botol A ini kualitasnya biasa aja dengan harga 1.000. Nah, botol yang B ini harganya 5.000 dengan kualitas yang bagus. Nah, ternyata botol B ini ada diskon sekitar misalnya 70%, berarti harganya pasti lebih murah. Nah, kalau harganya lebih murah ini biasanya orang punya pertimbangan, gitu ya. Terus kemudian ada advertensi dan faktor-faktor lainnya. Makanya di sini ada rumusnya variable dependent atau QDX sama dengan F. F itu buka kurung PX, T, I, dan PR per variabel bebas. Ini adalah variabel bebasnya. Yang PX, TI, PR, A itu adalah variabel bebas ya. Kemudian di sini ada rumus. Rumus multivariabel itu adalah Z sama dengan F buka kurung X per Y. Nah, turunan pertama gitu. Kita lihat turunan pertama Z berkenan atau terhadap dengan X gitu ya. X berhadapan dengan Z, maka rumusnya delta, ini adalah disebutnya delta, ZX per DX sama dengan DF per DX. Sama dengan lagi, X sama dengan delta per delta X atau dikali dengan F buka kurung X di koma Y plus koma Y buka tutup kurung. Kemudian di sini ada turunan parsial Z yang berhadapan dengan Y. Rumusnya masih sama, yang membedakan hanya Y-nya aja. Kemudian ada turunan parsial kedua Z berhadapan dengan X. Artinya ZX berhadapan dengan X. Nah,
Zx berhadapan dengan X itu rumusnya adalah delta pangkat 2Z per delta X pangkat 2 sama dengan delta pangkat 2F per delta X pangkat 2 sama dengan F XX sama dengan delta per delta X buka kurung delta Z per delta X buka kurung. Begitupun ketika parsial ZY berhadapan dengan Y. Ibu mau nanya, kursornya ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Kalau ada. Selanjutnya, di sini ada turunan parsial ZX terhadap Y, ZX terhadap Y. Jadi kalau teman-teman ada lihat ZXY itu artinya ZX terhadap Y. Terus ada di sini juga ZX, ZY terhadap X gitu ya. Rumusnya pun masih sama, yang membedakan hanya variabelnya aja, variabel ZX-nya atau variabel bebasnya. Gitu ya. Kemudian di sini ada fungsi turunan. Turunan parsial ordo pertama yaitu Zx, jika Z sama dengan F buka kurung XY, maka turunan parsial pertama dari Z terhadap Y kemudian dirumuskan dengan Zx atau delta Z per delta Z. Nah, turunan ini diperoleh dengan menghitung turunan pertama Zx dengan menganggap Y sebagai konstanta. Kemudian ketika kita berbicara JY pun sama rumusnya. Rumusnya sama, yang membedakan hanya Y dan X-nya aja. Apabila kita mencari Y, maka X-nya adalah konstanta. Ketika kita mencari, maka Z-nya adalah Y-nya adalah konstanta. Nah, di sini ada contoh soal. Ini adalah soal dari contoh pertama. Oke, kita lihat. Z sama dengan 4X pangkat 2 plus 3Y pangkat 2 plus 6XY plus 5X plus 7Y plus 9. Penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah kita harus cari satu-satu dulu berapa hasil dari setiap pertanyaan ini. Berapa hasil dari 4X pangkat 2? Cara menghitungnya gimana? Tadi rumusnya adalah delta per delta X. 4X ini cara menghitungnya adalah 4 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 8. 2 pangkat 2 ini dikurangi dengan 1. Atau rumusnya adalah D per dx A pangkat N, maka sama dengan AN itu variabel dependennya dan pangkatnya gitu ya, dikali kemudian X N dikurangi 1, pangkatnya ini dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 8X gitu ya. Kemudian 3Y pangkat 2. Kenapa 3Y pangkat 2 0? Karena kita sedang mencari X. Apabila kita sedang mencari X, maka Y itu adalah konstanta atau turunannya adalah 0. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita mencari Y gitu, kita mencari Y berarti berhadapan dengan
X itu adalah konstanta. Berarti kalau di sini ya 4X pangkat 2, berarti di sini adalah 0. Karena yang pertama ini kita mencari X, maka X-nya aja yang kita hitung. Itu ya, Y-nya itu turunannya adalah 0. Kemudian 6X pangkat 6XY gitu ya. Di sini kan 6X. X ini ada pangkat 1 ya, teman-teman ya. 6X Y berarti 6X, X-nya ada 1 di sini, di pangkatnya di sini. Sini ada pangkat 1. Sini ada pangkat 1. Berarti 6 dikali 1 adalah 6. Ini dikurangi 1 ya berarti ya. Berarti hasilnya adalah 0. Berarti X-nya ini adalah 0. Maka Y-nya ini adalah tetap 1. Karena Y-nya ini tidak bisa dihitung. Tetap dia Y di sini 1, maka di sini adalah Y kali Y. 1, Y ini adalah 1, artinya gitu ya. Maka nilainya tetap, nggak berubah. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain nggak? Ibu izin bertanya. Itu kan yang dicari turunan parsial terhadap X. Berarti kalau misalkan ada 6XY, berarti yang Y-nya ini pangkatnya nggak usah dikurangin gitu ya, Bu? Iya, betul. Yang dikurangi, yang kita hitung hanya X-nya aja dulu. Gitu ya. Karena kan ini 6X ini, ada X-nya. Si Y-nya ini berteman dengan X. Maka itu tetap kita hitung. Gitu ya. Dan Y-nya ini bukan hasilnya 0. Dia 1. Kecuali dia independen, dia nggak berteman dengan X. Maka ini hasilnya adalah 0. Tapi kalau berteman dengan X, maka X-nya dulu yang kita hitung. Oh, ternyata X-nya adalah 6. 6 tuh di sini. Kenapa hasilnya 6? Karena X ini kan pangkat 1. Ya kan? 1 ini rumusnya tadi apa? N. N dikurangi 1, berarti 0. Gitu ya. Nah, Y-nya juga sama. Y-nya ini adalah tadi 1. N dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah Y. Gitu ya. Kemudian delta per delta X. Nah, di sini ada 5X. Kenapa hasilnya 5? Karena di sini X-nya adalah pangkat 1. 1, maka dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0. Berarti X-nya habis. Yang sisa adalah 5. Gitu ya. Lagi, ketika kita mencari Y, nah Y-nya adalah 0. Kenapa Y-nya 0? Karena si Y ini independen, dia tidak berteman dengan X. Karena yang kita hitung sekarang ini adalah X. Kemudian 6 per delta per delta X. Nah, di sini kan 9, dia sendiri, nggak berteman dengan Y dan nggak berteman dengan X, maka hasilnya adalah 0. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu nanya. Ya. Berarti kalau selagi nggak ada X-nya itu berarti semuanya nilainya 0, Bu? Iya, kalau kita sedang menghitung Y. Oh. Ya, kalau kita menghitung Y, selagi semua bilangannya itu nggak berteman dengan Y, maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Maka Oke, Ibu lanjut. Maka hasilnya adalah berapa? Yang tadi, yang dapat nilai angkanya 8, kita turunin 8 di sini. Kemudian ini 3Y, pangkat 2 adalah 0, nggak usah ditulis. 6XY gitu kan. Ditulis di sini dan 5 ditulis. Maka Z berhadapan dengan Z berhadapan dengan X, maka hasilnya 8X ditambah 6Y ditambah 5 gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini kita menghitung yang berhadapan dengan Y.
tadi kan soalnya 4x pangkat 2 itu hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak mengandung Y. Bilangan apapun yang tidak mengandung Y itu adalah hasilnya 0. Jadi ya, kalau kita menghitung parsial terhadap Y. Kemudian yang kedua, 3Y pangkat 2. 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Kenapa ini Y? Ada yang tahu kenapa ini Y? Karena itu kan pangkatnya 2 ya. Jadi rumusnya kan N dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 itu hasilnya 1. Jadi tinggal tulis Y-nya aja. Oke. Betul ya. Oke, selanjutnya di sini ada delta per delta Y. 6x Y sama dengan 6x. Nah, kita hitung dulu. Hitungnya gimana? Hitungnya adalah 6 ini ya. Di sini Y-nya pangkat 1. 6 dikali pangkat 1 hasilnya adalah 6. Nah, ini dikurangi 1 ya. Gitu ya, maka ini habis si Y-nya. Maka X-nya tetap tinggal dipindahin. Itu ya. Atau bisa seperti ini, Y-nya adalah 1 gitu kan. Y-nya adalah 1, maka 6x dikali 1 adalah 1. Tapi lebih enaknya langsung aja 6x, berarti ininya habis gitu ya. Y-nya itu habis. Kemudian di sini kita lihat 5x ini sama dengan 0. Bilangan apapun yang tidak berhadapan dengan Y, maka hasilnya adalah 0. Kemudian di sini ada 7Y. Nah, 7Y ini berapa hasilnya? Adalah 7 karena Y-nya adalah pangkat 1. Nah, kemudian di sini ada 9. 9 ini tetap hasilnya adalah 0 karena dia tidak berhadapan dengan Y atau dia tidak berhadapan dengan X. Maka hasilnya adalah berapa? Tadi 6Y, Z berhadapan dengan Y sama dengan 6Y plus 6X. Mana 6X ini ya. Kemudian ditambah 7. Gitu ya. Nah, itu adalah cara cara turunan parsial ordo pertama. Jadi kita satu-satu ngehitungnya gitu ya. Terus setelah kita selesai nih di turunan parsial pertama gitu ya, baru kita mengerjakan turunan parsial ordo kedua. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ngerjain turunan parsial pertama, teman-teman nggak bisa ngelanjutin ke ordo kedua. Kenapa Ibu bilang gitu? Karena kita harus tahu dulu dasarnya. Tahu dulu cara menghitung mendapatkan nilai ini tuh gimana. Kita harus tahu dulu cara dapetin nilai ini tuh gimana. Cara dapetin nilai ini juga gimana. Nah, nanti ketika kita menghitung ordo kedua, itu tinggal nulis soal yang ininya aja. Sama yang ininya. Nggak lagi menulis soal yang pertama. Gitu ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, kita lihat dulu rumusnya. Dari parsial ordo kedua dicari dengan turunan pertama, baik X maupun terhadap Y. Notasi turunan kedua Z terhadap X gitu ya, ditulis dengan ZX berhadapan dengan X gitu ya bahasanya ya. Kalau teman-teman ngelihat yang ZXX bukan gitu bacanya, tapi bacanya adalah ZX berhadapan dengan X, JY berhadapan dengan Y gitu ya. Rumusnya pun masih sama yang tadi Ibu jelasin di awal. Nah, kemudian cara ngehitungnya gimana? Oke. Cara menghitungnya adalah ini tadi soalnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah turunan kedua, berarti ZX terhadap X, JY terhadap Y, dan JX terhadap Y atau JY terhadap X gitu ya. Maka kita hitung, tadi kita udah hitung satu-satu ya, ini hasilnya. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus bisa menyelesaikan turunan pertama dulu.
apabila kita sudah bisa mengerjakan turunan pertama atau kita sudah selesai mengerjakan turunan pertama, maka kita akan mengerjakan turunan kedua. Nah, tadi ini adalah hasil dari turunan kedua. Pertama, ini adalah turunan pertama. Maka turunan keduanya adalah ZX terhadap Y, karena pertanyaannya adalah, ZX terhadap X. Rumusnya ini, delta pangkat 2 Z per delta X pangkat 2. Turunan ZX-nya adalah 8, 6 plus 5. Dari sini, dari hasil yang kita udah kerjakan di turunan pertama. Nah, udah gitu, gimana cara ngerjainnya? Gitu ya. Gimana cara ngerjainnya? Oke, cara ngerjainnya adalah gila. seperti ini. Hah? 6X, gitu ya. Ya Allah, bangun tidur mikirin 6X plus baju. 6Y plus 5 sama dengan 8. Hah? Coba tanya. Kemudian di sini ada 6Y ditambah 6X ditambah 7 sama dengan berapa? Tuh, 7. Terhadap Y sama dengan Y, X. Maka 6Y plus 6X ditambah 7 hasilnya adalah 6. Cara ngitungnya gimana, Bu? Kan kita sekarang lagi menghitung X. Berarti X-nya aja, yang lainnya adalah nilainya 0. Gitu ya. Kalau kita menghitung X, maka nilai yang selain X itu adalah 0. Berarti 8 ini dari mana? 8 ini, nih, 8 ini, karena 6X ini adalah 05 juga adalah 0. Nah, 8X ini dari hasil dari 8 ini adalah 8 dari 8X. Kenapa dari 8? Kan tadi dibilang 8 pangkat 1 hasilnya adalah 8. X ini berarti kan dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 0. Atau bisa dikali, X dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka X 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Kemudian di sini ada Z Y berhadapan dengan Y. Rumusnya masih sama. 6Y ditambah 6X ditambah 7 terhadap Y. 6Y ditambah 6X ditambah 7 hasilnya adalah 6. Oke, kita lihat. Yang berhadapan dengan Y itu yang kita hitung. Selain nilai Y, maka hasilnya adalah 0. Berarti 6Y ditambah 6X, berarti X-nya ini adalah 0. Dan 7-nya itu adalah 0. Maka hasilnya adalah 6. 6 itu dari mana? 6 itu dari 6X dipangkat. Sebentar. Sana coba tanya Jara. Yang ini? Oh, ini mah. Jara. Oke, kita lanjutin. Maka hasilnya adalah 6. Nah, jika 6 pada nilai ZY diperoleh turunan 6XY terhadap X lalu Y, atau langsung aja seperti ini. 6XY sama dengan 6. Nah, 6 ini dari mana? Tadi kita udah hitung nih turunan pertamanya. Nah, turunan keduanya ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari ZX-nya. Nah, ketika berhadapan dengan Y, gitu, ZX berhadapan dengan Y, maka hasilnya adalah 8. ZX terhadap Y, maka hasilnya adalah 8. Kemudian Y-nya itu hasilnya berapa? Y-nya itu adalah ZX berhadapan dengan Y itu adalah 6. Ini ya. Nah, ketika ZX ini berarti 6Y gitu ya. ZX berhadapan dengan Y. Berarti ini ZX-nya
6Y-nya adalah ini, gitu ya. Ketika ZY berhadapan dengan X, berarti ZY berhadapan dengan X, sama-sama dengan nilainya 6. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Ibu mau nanya, kalau misalkan yang ZX berhadapan dengan Y, kan ini kebetulan angkanya sama ya. Nah, kalau misalkan berbeda angkanya itu gimana, Bu? Ya tulis aja berbeda, berarti ZX-nya berapa? ZX-nya berapa? ZY-nya berapa? ZX berhadapan Y-nya berapa, sama dengan misalnya 8. ZY berhadapan dengan X-nya berapa, misalnya 10. Tulis aja seperti itu. Oke, terima kasih. Kayak gitu ya. Selanjutnya di sini ada diferensial total, kemudian diferensial parsial dan diferensial derivatif. Nah, dalam turunan parsial, suatu fungsi multivariabel diturunkan terhadap salah satu variabel bebasnya dan variabel lainnya dianggap konstan. Dengan kata lain, hanya salah satu variabel bebas yang dianggap berubah sedangkan variabel bebas lainnya konstan. Tetapi dalam kenyataannya dapat saja bisa terjadi perubahan di salah satu variabel bebasnya atau diikuti oleh perubahan variabel bebas lainnya. Nah, kemudian dalam diferensial total di sini fungsi variabel multivariabel diturunkan terhadap variabel bebas lainnya. Jadi nanti kita akan menghitung variabel diferensial total ini apakah ada memiliki turunan terhadap variabel bebas lainnya. Apakah setiap variabel itu memiliki pengaruh? Nah, itu bisa nanti dihitung dari variabel totalnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya apa sih dari parsial, total, kemudian ada derivatif. Nah, dari definisi, kalau secara diferensial parsial, artinya parsial itu adalah sendiri-sendiri antara saya dan antara satu sama lain. Tapi kalau misalnya total itu adalah keseluruhan, gitu ya. Kemudian kalau derivatif itu adalah variabel itu kepada variabel terikat, gitu ya. Variabel terikat itu adalah variabel yang tidak bisa berubah, dia tetap aja seperti itu dari awal sampai akhir. Kemudian kalau dari secara fungsi, dari fungsi diferensial parsial dan diferensial total itu sama-sama menggunakan multivariabel fungsinya. Tapi kalau derivatif itu menggunakan komposisi fungsi. Gitu. Nah, di sini ada variabel bebasnya. Salah satu variabelnya itu berubah, yang lainnya tetap, gitu ya. Kemudian kalau variabel diferensial total itu semua variabel bebasnya itu berubah. Nah, kalau variabel derivatif itu variabel bebasnya adalah fungsi dari variabel lain. Contohnya adalah waktu. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya masih sama yang Ibu jelasin tadi di awal. Kemudian di sini ada mengetahui pengaruh suatu variabel aja. Terus menggunakan atau mengetahui total perubahan fungsi dari semua variabel. Kemudian mengetahui perubahan fungsi terhadap variabel lain gitu ya, atau variabel total. Ini adalah perbedaannya. Terus kapan aja digunain? Kalau kita menggunakan diferensial parsial itu digunakan saat perubahan antara satu sama lain. Saya dan misalnya saya dan Nazel gitu ya. Saya dan Buku, saya dan Bintang, saya dan Hanif gitu. Dan lain sebagainya. Tapi kalau secara parsial, saya dan seluruh mahasiswa. Diferensial total itu seperti itu. Tapi kalau misalnya total derivatif itu adalah saat semua variabel tergantung pada variabel lainnya. Gitu ya.
Kemudian di sini ada contohnya. Ini ada rumusnya. Bila U sama dengan F buka kurung X Y, rumusnya adalah DU gitu ya. Delta U per delta X dikali DX plus delta U plus delta Y dikali DY, atau DU UX gitu ya, dikali dengan DX ditambah UY dikali dengan DY gitu ya. Kemudian maka diferensial totalnya itu adalah ini rumusnya masih sama, DU sama yang di atas ya. Nah, maka setelah kita mendapatkan rumus ini, nah kita akan mendapat rumus diferensial total sementaranya atau diferensial parsialnya. Nah, kalau secara parsial itu satu-satu, berapa hasil dari delta U per delta X kemudian dikali dengan DX, ini hasilnya berapa. Kalau parsial seperti itu. Tapi kalau total itu dijumlah langsung. Setelah kita mendapatkan hasil satu-satu nih, baru kita jumlah. Gitu ya. Kalau diferensial total, setelah kita menghitung satu-satu dari diferensial parsial, maka kita akan menghitung di jumlah. Gitu ya. Kebayangkan, kalau parsial itu satu-satu, setelah menghitung satu-satu, kita akan menghitung diferensial totalnya itu adalah dengan ditambah. Pembedanya di situ. Sampai sini ada yang ditanyain. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, Bu lanjut. Oke, di sini ada total derivatif. Rumusnya adalah U sama dengan F buka kurung X, Y dengan kata lain X sama dengan G, T gitu ya, dan Y sama dengan HT, maka total derivatifnya adalah DU per DT sama dengan delta U per delta X dikali dengan delta D per DT gitu ya, ditambah deltanya masih sama, rumusnya X masih sama dengan X, yang membedakan hanya ini aja, apa, bilangannya aja. Kemudian ini ada contoh soalnya. Tentukan X pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2, maka X sama dengan 2T pangkat 2 dan Y sama dengan T pangkat 1 plus 1. Maka penyelesaiannya adalah Z sama dengan, satu-satu nih kita hitung. Z sama dengan, gimana ini? X pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2. Itu ini adalah rumusnya. Ini adalah rumusnya. Maka tinggal kita pindahkan 3x pangkat 2 berarti x 1 kan di sini berarti 1 ya. 1 di sini ya. Artinya x itu adalah 1. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. X ini dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 1. X-nya tetap ditulis. Kemudian 3Y pangkat 2. 3Y pangkat 2 berarti 3 dikali Y gitu ya. 3 dikali 2 hasilnya ada 6. Sebentar, Ibu ada telepon.
jangan skip dulu. Udah tengah tahun, udah ngasih apa ayo buat diri sendiri. Tenang, pasti hemat kok kalau di TikTok Shop. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे Disa bibirnya merah pakai lipstick ya? Enggak dong, tuh kalau bisa lihat. Bisa lihat. Enggak. Oke, lanjut. Aku tuh Nah, pakai kemudian itu ya caranya ya, hanya merubah aja. Dari rumus yang serumit ini kelihatannya hanya dirubah aja. Jadi Z pangkat 2 sama dengan 2X, kemudian 3Y pangkat 2 ZY-nya adalah 6. Karena 6Y, 3 dikali dengan 2 adalah 6. Y pangkat 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1, maka Y-nya adalah tetap. Kemudian yang X-nya 2T pangkat 2, 2T pangkat 2. Kemudian berarti berapa? Berapa 2T pangkat 2? Hasilnya adalah 4T. Gitu ya. Kenapa 4T ya? Karena soalnya hanya 1, gitu ya. Kemudian di sini ada Y sama dengan T pangkat 2 plus 1. Artinya karena satunya ini tidak berteman dengan Y, maka hasilnya adalah nilainya 0. T, kenapa di sini 2T? Karena ini adalah T pangkat 2, berarti T ini adalah nilainya 1. Berarti 1 kali 2 adalah 2, kemudian T-nya adalah 1. Gitu ya. Maka ini kan diferensial parsial nih, yang ini nih, derivatif gitu ya, derivatif. Nah kemudian kita hitung dx dz per dt sama dengan dx zx, kemudian dx per dt plus dy zy dikali dengan dy per dt, maka hasilnya adalah 2 gitu ya. 2x ini dari mana? Dari sini, ditambah 4t dari sini, karena rumusnya ini kan 4t. Kemudian 6y dari mana? Dari sini. 2t dari mana? Dari sini, gitu ya. Terus maka kita jumlahin berapa gitu. T-nya dulu gabungin, gitu ya cara ngitungnya. Nah, kemudian di sini ada 12YT. Nah, ini tinggal dihitung aja sama teman-temannya berapa. 12YT sama dengan ini dari sini 8, tinggal dimasukin lagi yang ini ke sini, masukin 2T-nya, 2T pangkat 2. Gitu ya. Kemudian 16 pangkat T kali pangkat 3 plus 12T pangkat 3 sama ditambah 12T, maka hasilnya adalah 28 pangkat 3 28T pangkat 3 ditambah 12T. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan dihitung aja sendiri karena langkahnya udah ada di sini, tinggal nanti teman-teman pahami. Kemudian ini juga masih sama soalnya seperti tadi, caranya seperti ini. Nah kemudian di sini adalah, jadi ibu nggak akan bahas lagi ya, mungkin nanti kalau di soal teman-teman tinggal ikutin aja dari rumusnya. Kemudian di sini ada diferensial fungsi implisit. Nah ini adalah cara lain untuk mencari turunan fungsi implisit atau proses diferensiasi implisit ini dapat dilakukan dengan menggunakan turunan parsial. Selanjutnya dirumuskan formula umumnya untuk mencari turunan parsial fungsi implisit dengan berbagai variabel. Maka diuraikan seperti ini fungsinya, dy per dx sama dengan min fx per fy. Untuk fy itu sama dengan tidak sama dengan 0 gitu. Nah sedangkan dy per dx itu balikannya,
Gitu, kebalikan dari dx per dy. Kemudian di sini ada rumus implisitnya. Bila z menyatakan fungsi implisit dari x y, maka diperoleh f sama buka kurung x y z itu tidak sama dengan 0. Ini adalah rumusnya. Delta ini dibacanya delta ya. Itu ya teman-teman. Terus kemudian bila f y ini contohnya, bila Di sini ada fx contohnya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4xy ditambah 2y pangkat 3 hasilnya adalah 0. Carilah cara penyelesaiannya adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 4y gitu ya. Ada yang tahu 3x pangkat 2 ini dari mana? 3x pangkat 2 1 dikali 3 hasilnya adalah 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2 dikurangi 4y 4x ya kan, 4x pangkat 1 berarti 4 kali ini 1. Oke, habis ya. Fy nya min, berarti ini ya kita mencari, berarti x ini adalah 0. Min 4x itu dari mana? Min 4 ini yang ini dikali dengan y pangkat 1. Pangkat 1 nya dikurangi 1, maka hasilnya adalah 1, y nya di sini. Y nya tinggal 1. Berarti min 4x ditambah 6y pangkat 2. 6y pangkat 2 itu dari mana? 2y pangkat 3. Berarti 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 6. Y nya dikurangi 1 nih, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian rumusnya adalah dy per dx sama dengan min f x per fy. Nah, tinggal dimasukin. Fx nya berapa? Yang ini dimasukin ke sini. Fy nya min, ini tinggal dimasukin. Tinggal dihitung hasilnya berapa. Itu ya. Kemudian dx, f nya berapa? Fy nya ini, tinggal dirumusin dimasukin ke sini. Fx nya berapa? Tinggal dimasukin di bawahnya. Kemudian sama dengan dx plus 6y. Nah, ini adalah hasil dari totalnya yang di sini. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masih panjang banget perjalanannya. Di sini ada aplikasi turunan parsial dalam ekonomi. Dalam subbab ini akan dibahas mengenai biaya marginal, permintaan marginal, elastisitas, permintaan parsial, ada elastisitas permintaan silang, fungsi produksi, dan produktivitas marginal. Terus ada teorema Euler, terus fungsi produksi yang homogen, dan return to sell atau skala tingkat asli hasil. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas itu adalah biaya marginal cost-nya. Nah, marginal cost-nya ini berapa? Cara menghitungnya itu gini. Bila biaya patungan atau bersama untuk memproduksi dua jenis barang dinyatakan oleh C sama dengan F Q1, Q2 tutup kurung. C ini adalah biaya patungannya, Q
dan Q1 dan Q2 itu adalah masing-masing menyatakan kualitas barang pertama dan kedua. Maka turunan parsial dari C terhadap Q dan Q1 dan Q2 disebut dengan biaya marginal. Gitu ya. Walaupun misalnya tulisannya itu mau R, mau S, mau Q, kalau kita ngebahas tentang turunan, pasti C ini adalah variabel bebas yang berhadapan dengan variabel yang diterima akan dihitung dengan variabel bebasnya itu berapa. Terus di sini ada rumusnya delta C, masih sama ya sama turunan pertama ya. Maka yang berhadapan dengan Q itu berapa? Ini adalah rumusnya. Rumusnya masih yang pertama. Yang tadi ordo pertama, ordo kedua itu ya teman-teman, hanya saja ini yang membedakan adalah Q1, Q2. Ini bisa disebut dengan Y1 X, ini Y gitu ya. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Fungsi biaya patungan untuk memproduksi dua jenis barang dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan 5 plus 3 Q1 pangkat 2, atau ini X gitulah gampangnya ya. Kemudian Q1 dikali dengan Q2 plus 4 Q pangkat 2. C sama dengan adalah biaya patungan. Q1 itu adalah kualitas barang pertama dan Q2 itu adalah kualitas barang yang kedua. Permintaannya adalah tentukan fungsi biaya marginal yang berkenan dengan Q. Yang kedua, fungsi biaya marginal yang berkenan dengan Q. Q1, Q2 gitu ya, yang A, B ini. Terus yang C, biaya marginal berkenan dengan Q1 pada Q1 itu adalah 4, Q2 itu adalah 5, dan berikan interpretasinya. Kemudian yang D, biaya marginal berkenan dengan Q2 itu adalah Q1-nya 10 dan Q2-nya 5, maka berikan interpretasinya. Nah, cara menyelesaikannya adalah, ada kursornya nggak Ibu? Tadi mah ada, Bu. Oke. Di sini kita menghitung satu persatu. Yang pertama, fungsi biaya marginal berkenan dengan Q1. Fungsi biaya marginal yang berkenan dengan Q1 itu adalah masih sama menggunakan ordo pertama. Gitu ya. Kalau kita menghitung Q1 berarti Q yang lainnya itu adalah 0. 5 ini hasilnya berapa? 0 ya, karena dia tidak berteman dengan Q1. Kemudian 6Q1 hasilnya. Kenapa 6Q1? Dari 3Q pangkat 2. 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Dikurangi dengan 1. Gitu ya. Dikurangi dengan 1. Ya, gede banget. Karena kita lagi ngebahas tentang Q1, ini dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah Q1. Maka yang kedua, ini kan ada 1 ya di sini, dikurangi Q1 ini. Berarti ini adalah habis. Yang tersisa adalah Q2. Ini habis ya, 0. Gitu ya, maka hasilnya adalah untuk turunan marginal yang pertama itu adalah 6Q1 ditambah 8 ditambah Q2. Gitu ya. Terus untuk biaya marginal yang berkenan dengan Q2. Q1 ini dari mana? Dari sini. Karena ini hasilnya adalah 0. Kita sekarang lagi menghitung yang marginal berhadapan dengan Q2. Berarti yang Q1 ini 0. Gitu ya. Q1 ini apa namanya? Berarti di sini yang kita hitung adalah yang ini dulu. Oh ya, paham. Q pangkat
berarti ini 1. Mama. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Q-nya tinggal 1, berarti ini habis. Berarti sisa Q. Ini aja ya, Q1 ya, tulis di sini. Yang kedua yang ini. Q 4 dikali dengan 2 hasilnya adalah 8. Dikurangi 1 hasilnya adalah Q2. Gitu ya. Masih menggunakan fungsi turunan parsial pertama. Gitu. Jadi memang kita harus udah hafal cara mengerjakan fungsi turunan pertama itu gimana. Nah, setelah itu kita lihat Permintaannya, biaya marginal berkenan dengan Q1 adalah 4, Q2 adalah 5. Ya udah kita tinggal masukin aja. 6 yang ini kan, Q1. 6 Q1 plus Q2. Berarti 6 dikali dengan Q1. Q1-nya adalah berapa? 4. Masukin 4. Ditambah 5. 5-nya dari mana? Ya tadi permintaannya. Q2-nya adalah 5. Maka hasilnya berapa? 6 dikali 4. Hasilnya berapa? Ditambah 5. Maka hasilnya 29. Gitu ya. Nah, interpretasinya gimana? Q sama dengan 29. Artinya, bila produksi barang pertama dinaikkan 1 unit dari 4 unit menjadi 5, sementara produksi barang kedua dipertahankan tetap sebanyak 5, maka biaya produksi akan bertambah meningkat sebesar 9. Kemudian, yang ketiga, yang D itu apa permintaannya? Biaya marginal berkenan dengan Q1-nya 10, Q2-nya adalah 5. Hasil dari Q2 itu berapa tadi? ini ya, hasil dari Q2. Tinggal kita masukin. Q1 ditambah 8, Q2. 10, ini dari mana? Dari sini. Tadi soalnya. Q1-nya adalah 10, Q2-nya adalah 5. Nah, di sini adalah 8 kali 5. 5-nya dari mana? Dari sini ya. Kita jumlahkan hasilnya berapa? 10 ditambah 8 kali 5 hasilnya berapa? Maka dijumlah hasilnya adalah 50. Interpretasinya gimana? Biaya patungan nih. Yang pangkat Q2 ini, C pangkat astagfirullahaladzim, belibet banget. C pangkat C Q2 itu sama dengan 50. Artinya bila biaya produksi barang kedua dinaikkan 1 unit, 5 dari menjadi 6 gitu ya. 5 unit menjadi 6 unit gitu ya. Sementara produksi barang pertama dipertahankan tetap sebanyak 10, maka biaya produksi akan bertambah meningkat sebesar 5 gitu ya. Kemudian Duit ya di sini ada permintaan marginal atau marginal demand. Apabila fungsi permintaan dua jenis barang komoditi yang berhubungan dinyatakan sebagai berikut. Q1 sama dengan F. Q, P2 sama dengan Q2 sama dengan G buka kurung P1, P2. Ini sama seperti tadi rumus yang ini. Dia tuh sukanya warnanya warna coklat gitu. Lu tahu kan gue setiap pakai baju itu warna apa? Kok lelet sih? Coklat terus ya. Rumus yang ini ya, derivatif nih. Ketika kita lihat permintaan tuh seperti rumus derivatif. Iya, cocok. Cocok anjing. Ih, dia mah nggak percayaan. Cocok. Oke, Demi kita aku lihat. banget cocok banget. Q menyatakan kuantitas barang pertama dan Q2 menyatakan kuantitas barang kedua. Tanya tadi. Kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya sama gue. Iya anjing. Cocok sih gitu banget. Tati. Enggak. Kita tuh harus mencari pendapat orang lain juga. Enggak mau. Kok aneh ya?
itu tuh warnanya bukan warna navy, paham nggak ya? Paham nggak maksudnya? Tapi kok aneh sih jadi. Coba di luar. Ini jadinya aneh sih. Nggak ada. Nggak sih biru itu kayak kurang tebel. Paham nggak sih maksud aku? Yang birunya navy banget. Gimana ya? Tidak. Mau foto juga enggak? Pokoknya yang biru juga nih. Ini suaranya anjing. Kok nggak ada suaranya? Emang nggak ada suaranya anjir. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, terus di sini ada rumusnya. Delta Q1 permintaan marginal pertama, delta Q2 yang marginal pertama berhadapan dengan Q2. Kemudian dari fungsi Q2 plus G buka kurung P1, P2 dapat diturunkan sebagai bahwa delta Q2 adalah permintaan barang Q2 terhadap P2. Kemudian delta Q2 berhadapan dengan artinya barang kedua berhadapan dengan P1. Nah, sesuai dengan hukum permintaan bahwa umumnya Q1 akan bertambah bila P2-nya turun dan Q2 akan bertambah bila P2-nya turun. Ibu itu aja. Gue kira udah cenah yang biru. Ya. Ini sampai. Cepet-cepet selesai. Masih ada orang kan di dalam? Masih ada orang nggak di Google Meet? Halo? Di Google Meet masih ada orang nggak? Hadir Ibu. Lanjut ya, sedikit lagi tuh. 1, 2, 3, 4, 5 slide lagi. Nah, di sini ada sifat hubungan kedua jenis barang. Untuk mengetahui sifat hubungan antara dua jenis barang dapat dilihat dari tanda delta Q1 per delta Q pangkat 2. Apabila delta Q-nya meningkat, maka P2-nya akan menurun atau sebaliknya. Kemudian ini ada delta Q2 per delta P pangkat 1. Nah, jika keduanya ini negatif untuk P1 dan P2, tentukan maka sifat hubungannya dari kedua barang ini dinamakan komplementer. Sebab turunan harga salah satu barang mengakibatkan permintaan kedua jenis barang akan
naik. Misalnya hubungan antara kendaraan motor dengan bahan bakar. Dalam bidang bangunan misalnya hubungan antara semen dan pasir. Jadi kalau misalnya bensinnya naik, pasti harga motornya juga Ya udah gua aja. naik. Kemudian apabila Apa nggak fakta? harga dari semen itu naik, maka harga pasir pun akan Coba gini, naik. Jadi pejuang tuh pejuang. mengikuti. Pejuang apa? Terus Kumlot. di sini Ya, kalau nanti gue make kan ini gak ada yang laku. Nah, gue gak ada baju terus make lagi bajunya. sorry ibu ulangi. Hubungan dari kedua jenis barang komplementer sebab penurunan harga salah satu barang mengakibatkan permintaan kedua jenis barang itu akan naik. Nah, jadi kalau misalnya kita Jual aja udah jual. ketika berbicara dengan permintaan, apabila permintaannya itu meningkat, gitu ya, apabila permintaan itu meningkat, terus barangnya langka, pasti barang tersebut jadi mahal, Emang efek gitu ya. Tapi kalau permintaannya itu banyak, warnanya juga gini. itu permintaannya itu banyak dan kuantitinya juga banyak, pun harganya akan stabil. Oh, Gitu ya, tahu ya rumus penawaran ya, permintaan ya. Oh, Bu. Terus, nah kemudian sama di sini juga hubungan kedua jenis barang dinamakan komplementer gitu ya. Sebab penurunan harga salah satu barang mengakibatkan permintaan kedua jenis barang pun akan naik. Misalnya hubungan antara kendaraan bermotor dengan bahan bakar. Mereka ini nggak bisa terpisahkan. anjay. Jadi kalau misalnya bahan bakar itu langka, gitu ya, bahan bakar itu langka, harga pun akan menjadi mahal, gitu ya. Pasti ketika bahan bakar itu langka dan harganya mahal, orang jadi enggan untuk membeli kendaraan bermotor, gitu ya. Dua, ada yang menjadi harga kendaraan itu menjadi murah atau jadi mahal kendaraannya. Ada dua faktor seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, kira-kira pengertiannya seperti itu. Jadi kalau kita ngebahas permintaan, logikanya adalah ketika permintaannya itu banyak, gitu ya, tapi persediaannya itu sedikit, maka barang akan menjadi mahal. Persediaan ini akan jadi mahal. Tapi kalau permintaannya banyak, gitu ya, permintaannya banyak dan harganya pun cukup, pun harganya menjadi standar, nggak naik dan nggak turun. Tapi kalau permintaannya sedikit, gitu ya, permintaannya sedikit, barangnya sangat banyak atau persediaannya itu sangat banyak, berarti persediaan itu menjadi murah, gitu ya. Contohnya kalau dari kendaraan tuh agak susah. Biasanya kalau ngelihat orang tua kalian, ih harga cabai lagi murah nih, nah, gitu kan. Berarti permintaannya itu sedikit, persediaannya tuh banyak, cabainya banyak banget di pasar. Tapi yang beli sedikit, makanya harganya menjadi murah. Makanya orang-orang jualnya murah tuh. Kira-kira gitu ya. Terus, jika delta Q1 per delta P2 dan Q2 per delta P1 keduanya positif, maka sifatnya adalah kompetitif sebab menurunnya harga salah satu barang mengakibatkan permintaan salah satu barangnya akan naik. Misalnya hubungan antara daging sapi dengan daging ayam, beras dengan jagung, gitu ya. Yang ketiga, jika Q1 per P2 mempunyai tanda perlawanan,
maka sifat hubungan kedua jenis tersebut bukan komplementer dan bukan kompetitif. Nah, kemudian contohnya gimana? Contohnya adalah fungsi permintaan dua jenis barang yang memiliki hubungan dinyatakan sebagai berikut. Q1 sama dengan 20 dikurangi 20 P1 dikurangi P2. Dan Q2 sama dengan 9 dikurangi 3 P1 dikurangi 5 P pangkat P2. Q1 menyatakan kuantitas barang pertama, Q2 menyatakan kuantitas barang kedua, P menyatakan harga per unit barang pertama, dan P2 menyatakan harga per unit barang kedua. Tentukan keempat permintaan margin dan berikan interpretasinya. Yang B-nya, sifat hubungan antara kedua jenis barang tersebut. Oke, kita selesaikan. Dari Q1, kita Q1 dulu. 20 dikurangi 2P1 dikurangi P2. Q1 itu artinya sama dengan 2. Kenapa 2? Kita menggunakan rumus dari turunan fungsi pertama. Ya udah, kalau Q1 berarti 20 ini 0 dan P2 ini adalah 0. Min 2P1 artinya di sini adalah berapa? Nih. Berarti kan di sini dikurangi 1. Kurangi 1. Berarti min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. P ini berarti kan kurangi 1 lagi. Berarti habis ya. Maka min ini artinya bila harga per unit barang permintaan naik 1 unit, maka kuantitas barang yang diminta turun 2 unit. Bila harga per unitnya barang tersebut keduanya tetap. Gitu ya. Tadi kalau min itu gimana interpretasinya? Berarti dia ini ya komplementer ya masuknya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua Q2. Ini kan tadi Q2-nya adalah 1 yang ini. Artinya gitu. Yang ini berarti yang 20 ini kita hapus, yang min 2P-nya juga itu hasilnya 0, maka ini adalah 1. Min 1 nih dari sini, min 1 nih dari mana Bu? Nih dari sini nih. Min P1 min dikali dengan min P dikali dengan 1, hasilnya adalah 1. Artinya bila barang per unit barang kedua naik 1 unit, maka kuantitas barang pertama yang diminta turun 1 unit bila harga per unitnya barangnya tetap. Kemudian yang kedua Q2 9 min 3P1 dikurangi 5P2. Maka kita hitung tadi dengan turunan fungsi pertama atau ordo pertama. Min 3 ini hasilnya dari mana ya? 9 nih Bu, ini udah 0. 5P pangkat 2 5P2 ini enggak kita hitung karena kita sedang menghitung Q2 ya, ini ya Q2. Maka hasilnya adalah min 3. 3 ini dari mana? 3 dikali dengan pangkat 1. Pangkat 1 ini Bu dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 1. Jadi P ini 1. Maka min 3 dikali 1 adalah min 3. Nah, artinya bila harga per unit barang pertama naik 1, maka kuantitas barang kedua yang diminta turun 3 bila harga per unitnya barang keduanya tetap. Yang kedua juga sama, kita lagi ngebahas tentang P2 Bu, berarti yang P1-nya itu 0 dan 9 juga 0, maka hasilnya adalah 5. Kenapa hasilnya 5? Karena P1-nya itu adalah pangkat 1, dikurangi 1, maka hasilnya adalah 0. Berarti 5P ini adalah min 5. Artinya, bila harga barang per unit barang kedua naik 1, maka kuantitas yang diminta turun 5. Nah, bila harga per unitnya yang pertama adalah tetap.
yang B. Nah, ini adalah yang pertama, yang A. A udah beres ya, karena dia minta 4 permintaan marginal dan berikan prestasinya. Kemudian sifat hubungan antara kedua jenis barang. Oleh karena itu, delta Q1 per delta P2 sama dengan 1 itu kurang dari 0 dan Q2 per delta Q2 per delta Q1 sama dengan min 3 kurang dari 0, maka hubungan keduanya itu adalah komplementer. Kenapa? Karena keduanya mendapatkan nilainya negatif. Kalau keduanya mendapatkan nilainya positif, maka di sini hasilnya adalah kompetitif, gitu ya. Nah, beres Bu. Sekarang lanjut dari elastisitas parsial. Dalam bab ini, gitu ya, telah dipelajari elastisitas dari fungsi univariabel Y sama dengan fx, antara lain elastisitas permintaan dan penawaran terhadap harga. Pada bagian ini akan dibahas mengenai elastisitas fungsi variabel yang secara umum disebut dengan fungsi elastisitas parsial. Nah, ada 3 elastisitas yang harus kita bahas. Yang pertama itu adalah elastisitas terhadap permintaan barang, yaitu melakukan yang diukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang akibat pengaruh perubahan harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah elastisitas permintaan terhadap pendapatan, di mana kita akan mengukur suatu barang ini akan mengakibatkan perubahan apabila terdapat perubahan pada pendapatan konsumen. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang elastisitas silang permintaan. Artinya elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan terhadap suatu barang akibat pengaruh perubahan barang lainnya. Nah, di sini ada rumusnya. Q1 sama dengan F buka kurung P1, P2, Y tutup kurung. Q ini menyatakan kuantitas barang pertama. P ini menyatakan barang per unit yang pertama, dan P yang kedua itu adalah harga per unit barang kedua. Nah, Y ini artinya menyatakan penghasilan atau pendapatan konsumen. Maka ketiga elastisitas berupa respon variabel terikat terhadap perubahan variabel bebasnya secara berurutan itu menjadi seperti ini rumusnya. Kalau secara parsial, gitu ya teman-teman. Ketika kita ngebahas tentang elastisitas permintaan terhadap barang, maka rumusnya adalah ND1 sama dengan delta Q1 per delta P1 dikali P1 per Q1. Gitu ya. Kemudian Q tadi itu adalah kuantitas, sedangkan P itu adalah harga per unit suatu barang pertama. Nah, ayo dong. Nah, kemudian di sini ada elastisitas pendapatan, elastisitas permintaan terhadap pendapatan. NY sama dengan delta Q1 terhadap delta Y dikali Y per delta Q1. Elastisisilannya adalah N212 sama dengan delta Q1 per delta P2 dikali P2 delta Q1, jadi dikali silang. Nah, sifat hubungan kedua jenis barang. Untuk dapat mengetahui hubungan antara dua jenis barang dapat dilihat dari elastisitas silang. Nah, permintaan marginal terhadap barang, harga barang yang ditinjau sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Kalau Q1 negatif, maka hasilnya adalah komplementer. Kalau Q2 terhadap P2, maka hasilnya adalah positif, maka hubungannya adalah kompetitif atau substitutif. Kemudian apabila delta Q1 per delta P2 maka hasilnya 0, maka kedua jenis barang tidak ada hubungan atau bersifat independen.
Terus cara pengerjaannya gimana? Contoh soalnya. Permintaan terhadap daging ayam ditunjuk oleh fungsi berikut. Ki 1 sama dengan 2.500 dikurangi 5P 1 ditambah 3P 2 ditambah 0,2 Y. Ki itu kuantitas yang diminta. P2 itu adalah P1 itu harga per unit ayam dan P2 itu adalah per unit daging sapi dan Y itu adalah pendapatan hasil konsumen. Apa sih ini? Pada Y 7.000, P-nya itu 100, P2-nya adalah 200. Kemudian elastisitas pendapatan dan berikan interpretasinya. Hitunglah elastisitas silangnya gimana. Kemudian tentukan hubungan sifat hubungan kedua jenisnya. Yang pertama kita kerjakan elastisitas pendapatan. Hitunglah terlebih dahulu Ki satunya. Y-nya adalah berapa? 7.000, P1-nya adalah 100, P2-nya adalah 200. Yang ini ya ada di soal. Kemudian 2.500 P1 ditambah 3P ditambah 0,2Y sama dengan, tinggal dimasukin 2.500, P1-nya berapa? 100, masukin gitu ya. Bu, ini dari mana nih Bu? Si ini nih Bu. Ini adalah dari soalnya, bukan dari total di sini gitu ya. Jadi jangan tanya lagi 100 dan 200 ini dari mana? Dari soalnya. Gitu ya. Kemudian tinggal 3. Kenapa ini 200? Karena P2-nya adalah 200. 0,2 dikali 7.000. Kenapa 7.000? Karena Y-nya adalah 7.000. Kita hitung 2.500 dikurangi 500 gitu kan. 500 itu dari mana Bu? Dari 5 dikali 100 sama dengan 500. 3 dikali 200 hasilnya adalah 600. 0,2 dikali 7.000 hasilnya 1.400. Maka totalnya adalah 4.000. Selanjutnya dari fungsi permintaan dicari turunan parsial Ki 1 terhadap Y. Maka adalah Ki 1 terhadap Y. Ki 1 terhadap Y berarti selain Ki 1 gitu ya. Selain Ki 1 terhadap Y maka hasilnya adalah 0. Ini 0, ini 0 gitu ya. Maka hasilnya adalah 0. Perumusan elastisitas pendapatan dapat dihitung sebagai berikut. NY sama dengan Y per Ki 1. Maka dapat dihitung seperti apa, Bu? NY sama dengan 0,2. 0,2 itu dari mana? Dari sini nih yang tadi kita hitung. Karena dia bilang apa? Permintaan dicari parsial Ki terhadap Y, gitu ya. Selain itu, maka hasilnya adalah 0. Terus, maka hasilnya adalah berapa? Ki satunya adalah nih 0,2 7.000. 7.000 ini dari sini. Rumusnya Y ya. Ki satunya dari mana? Ki satunya adalah dari sini. 4.000 yang udah kita hitung, bukan lagi 2.500 karena Ki satunya adalah 4.000. Ya udah kita tinggal hitung berapa hasilnya. Jadi setelah dihitung dari hasil ini hasilnya adalah 0,35. Interpretasinya adalah NY sama dengan 0,35 memiliki arti bahwa bilangan pendapatan konsumen naik 1%, maka jumlah daging sapi akan naik menjadi 0,3% apabila harga daging ayam dan daging sapinya tetap. Kemudian di sini ada elastisitas silang. P2-nya adalah 200. Ki satunya adalah 4.000. 4.000 ini dari mana? Karena kita udah hitung nih di pendapatan. Nah, kemudian kita tinggal masukin soalnya tadi kan 2.500 ditambah 5P 1 ditambah 3P 2
ditambah 0,2Y itu sama dengan ini hasilnya adalah 3. Selanjutnya elastisitas silang perumusan dapat dihitung di berikutnya. Maka N12-nya adalah I1 per P2. Maka I1-nya adalah berapa? Ini 3 nih yang di sini. Itu ya. Kemudian di sininya ada P2 per I1. P2-nya adalah berapa tadi? 2. I1-nya adalah 4, tinggal dimasukin, maka hasilnya adalah 0,5. Gitu ya. Nah, interpretasinya adalah N12 sama dengan 1,5 memiliki arti bahwa bila harga per unit daging gitu ya naik 1%, maka kuantitas daging ayam yang dibinta naik 0,5%. Apabila harga per unit daging ayam harga per unit daging ayam dan penghasilan konsumennya tetap. Nah, kemudian di sini ada fungsi produktif yang ini 2 lagi teman-teman. Nah, di sini fungsi memproduksi suatu barang diperlukan beberapa unit atau faktor seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin dan yang lainnya. Jika Z merupakan output dari hasil X, ini adalah XI. I itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai N merupakan input yang digunakan untuk produksi. Nah, ini ada rumusnya. Bila sebagian dari input yang merupakan input tetap dan bagaimana lainnya merupakan input variabel, X1 sama dengan X1 dan X2Y merupakan input variabel, maka produksi untuk Z sama dengan F buka kurung X, Y. Nah, ini adalah rumusnya masih sama seperti dengan yang kita ngebahas turunan fungsi parsial pertama. Nah, Z menyatakan kuantitas, pembedanya hanya itu, Z menentukan kuantitas, maka outputnya adalah Z. X menyatakan kuantitas, inputnya adalah X, dan Y adalah kuantitas, maka yang diinput adalah Y, gitu ya, nggak akan berubah. Nah, kemudian turunan parsial pertama Z berhadapan dengan X disebut dengan produktivitas marginal dari X. Kemudian sama dengan marginal physical productivity dari X, maka disingkat MPPX. Dan turunan parsial pertama Z yang berhadapan dengan Y masih sama disebut dengan MPPY. Rumusnya masih sama seperti dengan parsial ordo pertama. Apabila kita Z-nya berhadapan dengan X, maka Y-nya akan tetap. Produktivitas marginal dari setiap masukan atau input menyatakan tingkat pertambahan dari output bila terjadi kenaikan input tertentu, sedangkan input lainnya akan tetap. Produktivitas marginal biasanya kata Ima. untuk rentang yang cukup besar. Artinya bila input tertentu bertambah, maka output juga akan bertambah. Bila input kemudian input yang lainnya akan konstan. Tapi bila inputnya itu semakin menurun, maka pencapaiannya pun akan menurun. Nah, di titik itu tidak ada lagi yang perlu di output sifat fungsi produktif yang demikian itu maka disebut dengan the law of the eventually diminishing marginal productivity. Ini harga berapa? Terus di sini ada contoh soalnya. Tentukan nilai produktivitas Z sama dengan min 2X pangkat 2 ditambah 5XY ditambah 3Y pangkat 2. Tentukan marginal X-nya, tentukan marginal Y-nya. Penyelesaiannya adalah masih sama penyelesaiannya seperti penurunan ordo pertama, hanya saja yang membedakan adalah secara definisi. Kenapa dari tadi Bu panjang banget definisinya?
Karena ketika kita mengerjakan setiap pendapatan, kita akan ngebahas tentang lagi elastisitas, walaupun menggunakan rumus yang sama, tapi secara pengertiannya itu karena nanti definisinya itu akan berbeda. Ketika hasilnya negatif, maka apa hasilnya? Ketika kita ngebahas produksi, maka definisi dari hasil yang kita kerjakan itu apa? Gitu ya. Nah, kita lihat. Z sama dengan min 4X nih dari mana? Dari sini ya. Karena kita ngebahas X dulu. Berarti min 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. 5Y, 3Y pangkat 2 ini hasilnya 0. Z berhadapan dengan Y, 5Y ini dari mana? 5, gitu ya, 5X, 5Y pangkat 1, oke gitulah ya. Maka hasilnya ada 5X dikurangi 6Y. 6Y itu dari mana? 3 dipakali 2, hasilnya adalah 6Y-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena dikurangi 1 pangkat 2-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada elastisitas produktif. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ngerjain UAS itu harus sesuai dengan kolom-kolomnya. Artinya ketika membahas produksi, produksi yang diselesaikan. Ketika membahas permintaan, ya permintaan yang diselesaikan. Itu ya. Nah, di sini ada elastisitas produksi. Sebuah konsep penting yang berkaitan dengan fungsi produktif adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah elastisitas yang mengukur derajat kepekaan perubahan output akibat pengaruh perubahan salah satu faktor produksi atau inputnya. Nah, kemudian fungsi produksinya adalah F sama dengan F buka kurung X dikali Y, maka elastisitas produktif input X-nya dan elastisitas produktif input Y-nya, maka dirumusnya sebagai berikut. Y-nya adalah delta Q per delta X dikali X per Q. NY sama dengan delta Q per delta Y dikali Y per Q. Rumusnya sama, yang membedakan hanya X dan Y-nya aja. Contoh soalnya, diketahui fungsi produksi untuk barang Q dengan input K dan L sebagai berikut. Q sama dengan min 4K pangkat 2 ditambah 16 KL dikurangi 2L pangkat 2. Q kuantitas untuk Q, output Q. K itu adalah kuantitas input kapital dan I adalah kuantitas input tenaga kerja atau L. Kemudian berapakah elastisitas produktivitas K dan L bila input K dan L yang digunakan masing-masing sebanyak 1 unit dan 2 unit. Kita selesaikan. K 1 dan L-nya adalah 2. Maka itu tinggal masukin aja. K-nya 1. 90, aku jual 80 gitu. K ini dari mana? Dikit gak apa-apa. Oke. L-nya adalah 2, berarti tinggal dimasukin. 4K pangkat 2 berarti 41 pangkat 2. 16 KL berarti 16, K-nya 1, L-nya adalah 2. Kemudian min 2 pangkat 2, L pangkat 2 artinya min 2 kali 2, pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 20. Udah selesai, cepetan pengertiannya aja. Bu, nanti soalnya pasti beda. Nggak akan beda, karena kalau misalnya yang diketahui itu pasti akan ada. Yang 1 dan unit ini pasti ada, nggak akan berubah. Kemudian kita ngebahas tentang kualitas unit K. Produksi input K. Q sama dengan min K pangkat 2. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini Q 8K plus 6L. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8K. 16KL artinya adalah 16L karena kita ngebahasnya K. Berarti 2L pangkat 2-nya adalah 0. Kita masukin. Jadi jika NK-nya adalah 1 dan 2, ya udah
min 18 min 18K plus 16L K per KL. Berarti min 8 dikali 1 ditambah 16 kali 2 buka kuring berarti 1 per 4. elastisitas produk L-nya adalah maka hasilnya adalah 1. Elastisitas produksi L-nya adalah Q sama dengan soalnya seperti ini, 16K dikurangi 4L gitu ya. Maka ya udah kita tinggal masukin aja ya rumusnya. Merek apa itu 16 teh? dikali dengan 1 gitu kan. Kenapa 1? Karena tadi di sini adalah L-nya adalah 1, kemudian K-nya adalah 1, min 4 ini di sini min 4L, L-nya adalah 2 per 4. Gitu ya. 2 per 24, maka hasilnya adalah 2 per 3. Tahu kan ulam gitu, masa nggak tahu? Oke, gitu ya. Ini adalah turunan fungsi variabel dan aplikasi dalam ekonomi. Itu ya, semoga teman-teman paham. Walaupun Bu panjang banget, ini PP-nya Ibu sudah sangat paling sederhana. Tinggal nanti teman-teman baca lagi gitu ya teman-teman, supaya lebih paham kalau teman-teman itu belajar menggunakan metodenya sendiri. Di sini Ibu menjelaskan bahwa arah-arah dari pernyataan ini adalah supaya teman-teman ada gambaran. Nah, untuk metode belajar pemahaman masing-masing karena kita online gitu ya, jadi 35. pemahamannya silakan belajar secara Banyak masing-masing. Pemahamannya salsinya. sesuai dengan Banyak us berat. caranya masing-masing. Itu gara-gara ya, udah habis teman-teman. aja. Nanti PPT-nya Ibu kirim. Warnanya ada bluenya katanya Ibu kata terima Nita. kasih. Dilanjut dengan yang presentasi. Kemudian karena di sini sisanya 20 menit, maka Nazal jadinya 10 menit dan yang presentasi itu adalah 10 menit. Nanti kita lanjut lagi jam 11. Silahkan. Coba tanya ke temen lu. Silakan dilanjut dengan yang presentasi. Jangan Anita sama Wida soalnya udah ditawarin gitu. Ayolah beli makan. Presentasi soalnya. Ya udah, nggak usah didengerin.